Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi syurah lana sudurana wa yassir lana umurana wa halul uqdatan min lisanina yafqahu qawlana. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal allamul hakim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga jamaah yang masih seger-seger semuanya ini atau sudah lapar semuanya atau sudah ngantuk semuanya. Tadi sudah dibacakan oleh qari'ah kita yang imut Dahsyat. dan aduhai. Masya Allah. Cantik nggak kira-kira ini? Allah. Yang bilang ibunya sendiri jangan-jangan ini cantik. Pendidikan anak banyak diceritakan di surat Luqman. Dan salah satunya adalah bagaimana anak itu diwasiatkan oleh Luqmanul Hakim untuk memberikan pendidikan yang pertama adalah aqimis sholah. Dirikanlah sholat. Lakukanlah sholat pastinya dengan syarat rukunnya dan juga tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Karena ada sholat yang super amat kilat ekspres. Berapa menit itu? Salat tarawih yang cepat. Sholat tarawih 7 Yang menit 20 rakaat. Nah, ini tapi dengan kekhusyuan karena sholat ini mampu menjadi sebuah benteng untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syariat itu sendiri. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ketika kita mendidik anak kita, misalnya sedang bepergian, jangan lupa, sudah sholat belum misalnya. Jangan udah jajan belum, kulinernya udah dicoba belum di sini, ya, tapi sudah sholat belum. Ini adalah pendidikan sebagai kontrol. Ketika anak tersebut berhubungan hablum minallahnya kuat, insya Allah akan menjadi pribadi-pribadi yang setidaknya mampu menahan ataupun menjauhi dari perbuatan yang keji dan juga mungkar. Kemudian wasiat Luqman yang kedua adalah wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Memerintahkan kepada kebaikan dan menjauhi segala yang dilarang ataupun yang mungkar. Jadi jangan dibalik. Amar mungkar nahi ma'ruf. Nah, ini kebalik nanti. Amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah ajaran agama yang menjadi pokok. Dan salah satu bagaimana cara kita membedakan, membentengi generasi keluarga kita memahamkan apa itu ma'ruf. Ma'ruf adalah sesuatu yang dianggap baik dan juga disepakati bahwa itu adalah kebaikan. Sedangkan mungkar adalah sesuatu yang harus diingkari ataupun dijauhi. Memahamkan kepada seorang anak bahwa oh ini perbuatan yang dianjurkan syariat, oh ini yang dilarang. Ini bagaimana pendidikan yang memang menjadi misi dari para anbiya wal mursalin. Oleh karena itu Imam Ghazali pernah mengatakan bahwa kalau seandainya tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, maka akan banyak timbul kerusakan-kerusakan yang ada. Ada chaos, bukan chaos. Chaos itu benturan, banyak kebodohan, rusaknya negeri, bahkan sampai hilangnya manusia. Kalau tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Nah ini diajarkan kepada anak-anak kita. Diajarkan oleh Luqmanul Hakim bagaimana
harus amar ma'ruf nahi mungkar. Dan memang kita harus jadi contoh memang, harus jadi contoh. Jadi jangan sampai kita hanya memerintahkan saja, dianya sendiri malah santai-santai. Jadi dengan amar ma'ruf nahi mungkar ini kita jangan seperti calo. Tahu calo ya Ibu ya? Calo itu seperti kalau ada di terminal itu, yo Pulau Gadung gitu kan. Dia sendiri gak masuk bisnya gitu kan. Nah itu kita hanya memerintahkan saja, tapi dia sendiri tidak ikut melakukannya. Nah jadi kita harus berani amar ma'ruf nahi mungkar dengan mencontohkan apa yang menjadi perilaku diri kita sendiri. Dengan lemah lembut pastinya, dan juga dengan kata-kata yang baik pastinya, juga dengan penanaman apakah ini perbuatan baik, ini perbuatan buruk, ini yang diperbolehkan, ini tidak diperbolehkan. Kemudian yang terakhir adalah wasiat dari Luqman Hakim adalah wasbir ala ma asobaka. Bagaimana cara mengendalikan emosional dengan cara bersabar. Bersabar terhadap banyak hal. Fenomena-fenomena yang terjadi misalnya adalah seperti yang barusan kita lihat bersama. Yaitu ada anak yang hanya karena dilempar batu misalnya, terus kemudian sakit hati misalnya, sampai tega untuk membunuhnya. Nah ini berarti pengelolaan emosional anak ini masih belum stabil. Jadi dengan kesabaran, penanaman sabar terhadap apa? Ada dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali mengatakan bahwa yang pertama as-sabru ala ta'ah, sabar terhadap ketaatan. Jadi ketika kita melaksanakan ketaatan itu juga dilandasi dengan sabar. Kemudian ada juga kesabaran terhadap musibah yang menimpa diri kita. Enggak punya uang, banyak di sini Bu enggak punya uang? Oh banyak juga, termasuk saya juga berarti. Uangnya dipinjam orang belum balik itu bikin emosi juga terhadap musibah-musibah yang ada. Kemudian ada juga as-sabru ala tarkil manhiyat, sabar terhadap ataupun meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Digoda dengan hal-hal yang misalnya contohnya ini saya sudah enggak mau karaokean lagi misalnya gitu kan. Beneran enggak boleh sama istri. Ini saya sudah tobat gitu kan, nggak mau meninggalkan perbuatan itu lagi. Ayolah, nggak mau. Ya udah saya bayarin. Oke, maju. Ini berarti tidak tarkil manhiyat. Ya. Apa istilahnya tadi? Meninggalkan larangan. Bahasa Arabnya tarkil manhiyat. Sabar terhadap untuk meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 hal tadi yang diwasiatkan oleh Luqmanul Hakim, terutama untuk generasi-generasi kita, jangan lupa sholatnya. Kemudian amar ma'ruf nahi mungkar, memilah mana yang baik, mana yang buruk ini harus ditanamkan. Yang ketiga adalah pengendalian emosional dengan cara kita sabar terhadap sesuatu yang menimpa diri kita. Fa inna dzalika min azmil umur, karena hal tersebut adalah sebuah kewajiban. Itu saja mungkin barangkali hal-hal yang bisa saya sampaikan, semoga mendapatkan manfaat dari apa yang telah kita baca bersama-sama. Baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Ustadz silakan Ibu yang mau bertanya. Betul. Ya. Langsung pertanyaannya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Mulyani dari Majelis Taklim Sabilillah. Ya. Pertanyaannya Pak, bagaimana nasib orang tua yang meninggalkan saat anaknya masih bayi? Apakah akan tetap diminta pertanggungjawaban dalam mendidik anak? Oke, ini meninggalkan apa meninggal orang tua? Oh, meninggal orang tuanya. Apa bagaimana dengan orang tua yang meninggal pada saat anaknya masih bayi? Apakah masih dimintain pertanggungjawaban oleh Allah pada saat kelak anaknya dewasa nanti? Begitu ya Bu ya? Gitu ya? Oke, Ibu namanya siapa? Menteri Keuangan ini Bu. Di rumah Menteri Keuangan juga ini. Silakan. Ya, terima kasih Bu Sri Mulyani, orang besar juga ini. Lah iya makanya. Amin. Apakah masih ada tanggung jawab orang tua ketika dia meninggal sedangkan anaknya masih kecil?
semua orang pasti memiliki sebuah tanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi setiap dari kita adalah orang yang harus bertanggung jawab atau pemimpin yang harus bertanggung jawab dan akan dimintai pertanggungjawaban. Warrajulu mas'ulun an ahli baitihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Keluarga, seorang laki-laki, perempuan itu adalah pemimpin keluarga dan pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Sama juga halnya dengan ketika seorang tadi meninggal sedangkan anaknya masih usia kecil. Belum akhir balik lah. Belum akhir balik. Disinilah peran orang tua min haqqil walad alal walid salasah. Ada hak seorang orang tua kepada anaknya ada 3 hal. Yang pertama, ayyuhsina ismahu, memberikan nama yang baik. Jadi kalau orang Indonesia ini namanya biasanya sesuai dengan bulan-bulannya misalnya gitu kan. Januari, Jenny. Februari, Feby. Ya. Maret, Mary. April, Aprilia misalnya gitu kan. Mei, Maimunah. Dan seterusnya. Ya. Jadi untuk memberikan nama yang baik, itulah kenapa Abdul Muttalib memberikan nama yang baik kepada Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'anna usatuhmad uqbah, diberikan nama Muhammad supaya selalu dipuji. Selalu dipuji. Berulang-ulang. Pernah terjadi pada zaman Sayyidina Umar ada anak yang komplain. Saya ini dikasih nama yang jelek. Dikasih nama Ja'al. Ini artinya adalah hewan kutu yang kecil yang bau seperti itu. Nah ini anaknya komplain, ini orang tuanya termasuk orang tua durhaka juga. Yeah. Jadi bukan hanya anak yang durhaka, tapi juga ada orang tua durhaka. Ketika memberikan anak dengan nama yang tidak baik. Kemudian yang kedua adalah ayyu'adzibahu atau ayyu'allimahu al-adab atau ayyu'allimu al-kitabah. Mengajarkan menulis, mengajarkan adab dan juga tata krama. Dan yang ketiga adalah ayyuzawwijau idza balagha, menikahkan ketika sudah sampai kepada umur pernikahan. Jadi ketika meninggal dalam kondisi masih kecil, maka dia berkewajiban salah satunya adalah memberikan nama yang baik. Meskipun belum memberikan, apa tadi namanya? Belum sampai anaknya akhir balik. Belum bisa memberikan pendidikan yang baik ataupun belum bisa menikahkan. Tapi kewajiban yang pertama adalah memberikan nama yang baik dan juga mendidik akhlak dan juga adabnya. Didekatkan dengan para ulama, didekatkan dengan para kiai. Bahkan sejak dalam kandungan dibacain morotal. Jadi bukan lagunya asalole, asik-asik, wus-wus gitu kan. Atau wong kok ngene kok di banding. Wah itu lagu terus. Yang morotalan juga. Ini salah satu dari pendidikan yang memang harus diberikan oleh anak sejak dini. Merupakan hak seorang anak yang harus diberikan dari oleh orang tuanya. Wa'alafu minkum.